Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini suasananya pagi ini agak mendung ya, dingin. Ini pakai jaket ini ya, dingin. Dan matahari lagi malu-malu kucing. Ini hidupin lampunya sudah kita hidupin ya. Tapi kalau nanti juga hasil videonya kurang bagus ya, mohon dimaklumi ya. Ini ya lampunya juga bukan lampu studio, ini lampu biasa ya. Yang penting audionya kan bisa diterima ya. Kalau videonya kan orangnya ya tetap aja ganteng begini. Maksudnya ganteng kalau dilihat dari Hong Kong. Kalau dilihat dari Indonesia ya podo wae gitu. Oke, untuk berikutnya seperti hari-hari yang lalu ya, dan untuk Bapak yang dari mana itu, Kutai Timur ya, aku ucapkan terima kasih infak dakwahnya ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untuk panjenengan dan keluarganya ya. Jadi begitu untuk viewer ya, atau untuk saudara-saudara muslimku yang mau memberikan sholawat dalam berupa infak dakwah untuk channel ini, aku mohon beri konfirmasi lewat WA. Kan di depan di slide yang kuning itu ada nomor WA, jadi supaya aku bisa berterima kasih gitu loh ya. Memang benar sih, Allah tuh maha tahu, walaupun kalian semua tidak mengkonfirmasi ke aku, Allah maha tahu. Iya, tapi kan aku tidak maha tahu, jadi aku kerepotan kalau tiba-tiba memberikan infak dakwah sebagai wujud sholawat terhadap channel dakwah ini, dan kalian tidak mengkonfirmasi, bagaimana cara aku mau berterima kasih gitu ya. Oke, untuk Bapak yang di Kalimantan, aku ucapkan terima kasih atas infak dakwanya sebagai wujud sholawat atas channel dakwah ini. Begitu juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya ya. Mari kita doakan ya, semoga sholawat dari saudara-saudara kita terhadap channel dakwah ini ya menjadi catatan langit kesolehan untuk mereka, untuk keluarga mereka juga tentunya. Dan begitu juga aku ucapkan terima kasih kepada semuanya viewer-viewer setiaku yang telah memberikan ucapan doa untukku dan keluargaku, dan semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke. Sebelumnya ini untuk yang mampu dan mau ya. Kalau Anda tidak mampu dan Anda tidak mau, tidak usah. Karena sesuatu itu terjadi bila Anda mampu dan Anda mau. Anda mampu saja tidak mampu, tidak bisa. Anda mampu tapi Anda tidak mau juga tidak bisa. Jadi harus mau dan mampu. Aku itu cari ini di kotaku ini sampai sekarang tidak ketemu. Ya, nampak situ nih ya. Ini namanya holder. Tapi ini bukan holder yang di sepeda motor, holder yang di tripod ya. Aku cari ini sulit, aku perlu ininya saja. Sementara yang dijual itu mereka satu paket dengan tripodnya. Masalahnya aku nggak perlu tripod, alhamdulillah aku sudah punya 1, 2, 3, 4 tripod ya. Aku perlu holdernya ini, dan ini sulit ya. Ini sulit, aku cari kemarin keliling-keliling kota juga nggak nemu. Ini dia pakai drat ya. Jadi handphone itu tidak rusak. Kalau yang model ini model pegas, ini dia rusak ke handphone. Kalau hanya sekali 2 kali shooting ya nggak apa-apa lah, kita tiap hari shooting ya. Ini ya, ini tekanannya pegasnya terlalu kuat. Ada lagi yang model begini itu. Nah, aku cari yang gini, yang dia pakai drat. Ya, ini ya. Ini jadi handphone tidak rusak gitu ya.
Aku cari di kota aku ndak ada. Kalau di kota kalian ada, tolong belikan aku dua juga boleh ya. Satu nggak apa-apa, dua juga boleh. Ini nggak mahal kok, sekitar 30 ribuan ya. Belikan aku satu atau dua kalau di kota kalian ada. Yang ini ya, ini yang bagus itu ini apa ini? Tuh ini tuh. Kalau ada, kalau nggak ada merek lain juga boleh. Sudah? Ya. Kalau ada, tapi kalau nggak ada merek lain juga boleh. Yang jelas yang perlunya itu yang dia pakai ulir, jadi handphone nggak rusak. Kalau yang ini ngerusak ini, ngerusak. Ya, ya. Siapa tahu di kota Anda itu, entah di Jogja, tahuku di Jogja yang ada seperti ini. Ya, di Jogja, teman-teman Jogja atau teman-teman di mana aja lah kalian ya. Nanti hubungi aku lewat WA ya kalau kalian ketemu. Kan ada nomor WA yang aku bilang tadi di setiap introduction video di slide yang kuning itu. Nanti nomor alamatku nanti tak kirimkan, nanti bisa dipaket. Terus habisnya berapa? Aku pesan sebetulnya satu, tapi dua nggak apa-apa. Pesan dua. Kalau diikhlaskan alhamdulillah, kalau harus diganti nanti aku ganti. Ya, ini namanya holder, bukan tripod loh ya. Jangan keliru. Kalau tripod aku sudah punya 4 ini alhamdulillah. Yang aku perlu holdernya ini. Oke, itu sekedar konfirmasi untuk sesuatu yang aku sangat perlukan. Sederhana tapi aku perlukan. Kajian kita kali ini ya, ini di-request oleh saudara kita dan mohon maaf karena kesibukan juga. Jadi baru bisa dilaksanakan sekarang. Ini di-request by Mas MB ya, Mas MB. Kita coba diskusikan dalam acara ngobrol pagi yang santai ini ya. Santai. Begini requestnya, Gus, ini kan lagi viral film Spider-Man, superhero fiktif yang dibuat kafir. Mohon bisa diceritakan superhero sebenarnya dalam Islam. Terima kasih, biar tidak teracuni film-film dongeng. Ini request ini dia sampaikan dalam komentar unggahan yang kemarin ya. Nih, kopinya Pak mana? Oh, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku agak kurang jelas nih ya sebetulnya pertanyaan requestnya ini. Itu maksudnya dalam perspektif kedewasaan kita atau dongeng yang untuk anak-anak kita ya. Tapi kan ya karena orang dewasa juga biasanya masih tetap mudah teracuni dongeng ya. Kemarin kita kan berbicara tentang simbol ya. Simbol, teracuni simbol. Banyak di antara kita yang ketika memahami simbol-simbol dalam Al-Quran itu gagal paham ya. Contohnya ketika pasukan bergajah itu, kalau kau baca pasukan bergajah itu ya dalam Al-Quran itu, otakmu itu jangan terus berpikir itu gajah itu banyak ya ditunggangin para tentaranya Abraham, nggak begitu ya, nggak begitu. Itu bahasa simbol, makanya harus cerdas dalam membaca Al-Quran, itu harus cerdas. Dan kalian supaya cerdas, kalian perlu guru yang cerdas. Kalau gurumu juga kelasnya kelas yang dari dulu sampai kini begitu-begitu doang, Al-Quran hanya dibaca-baca doang, dipaseh-pasehkan makhrajnya, ya itu bagus sih. Tapi kalau makna intinya nggak ngerti lah, untuk apa? Aku ngaji-ngaji model gitu tak buang sama aku, untuk apa? Sama aja bapak kita nulis surat untuk kita. Seperti bapakku nulis surat sama aku. Nanti bapak tolong diambilkan tas warna hitam ya. Lah saking patuhnya sama bapaknya, suratnya dibaca berulang kali tapi nggak dilakukan.
Datang-datang bapaknya kan marah. Kamu tuh kemana aja? Le, suratnya dibaca nggak dibaca? Lah tasnya mana? Aduh saya nggak tahu Pak maksud suratnya. Tapi dibaca aja. Fenomena-fenomena yang ada kan seperti itu. Karena tidak paham. Nah, cari guru itu yang pinter. Yang berani melakukan overlapping. Ada perombakan dalam metodologi pendidikan. Berani membicarakan dalam meja diskusi ilmiah. Yang itu acuannya nanti adalah apa ya? Ya kita bisa berdiskusi, bisa sepakat, bisa tidak seperti orang berpikir secara akademis begitu. Kalau ngajinya dari zaman Alif begitu, sampai zaman Iya begitu, ya kon oleh opo, ya oleh goblok itu aja, nggak cerdas-cerdas nanti umat Islam. Ya sama aja begini kalau aku bilang, kamu mau bisnis, ya bisnis apa? Bisnis buah. Oh hati-hati, karena apa? Kamu akan berhadapan dengan gajah. Kira-kira apa yang ada dalam otakmu kalau aku ngomong begitu? Apakah dia akan berhadapan dengan gajah beneran? Artinya kamu jangan bisnis buah, karena bisnis buah sekarang sudah dikuasai oleh para konglomerat. Kamu secara modal kalah, maka kamu tidak mungkin bisa berhadapan dengan konglomerat yang kapitalnya besar. Gitu loh maksudnya. Ya. Ini nanti sebagai bekal untuk kajian kita nanti sore ya. Kalau sore kan itu kajiannya agak serius, nggak ngobrol seperti ini. Itu tentang Zulkarnain ya. Zulkarnain. Supaya jangan dipahami terjebak oleh simbol-simbol saja. Ya kalau anak kemarin sore terjebak simbol itu ya biasalah. Lah ini sudah umur sudah setengah abad. Masih terjebak simbol. Lu kira kalau lu pergi ke Singapura di sana banyak singa? Kan nggak begitu pemahaman. Oke. Aku ulangin lagi. Gus, ini kan lagi viral film Spider-Man. Superhero fiktif yang dibuat kafir. Mohon bisa diceritakan superhero sebenarnya dalam Islam. Terima kasih biar tidak teracuni film-film dongeng. Ya, coba aku uraikan sebatas yang aku mampu memahami requestnya ini ya, yang ditulis dalam kalimat yang singkat, padat, ini ya, bagus ya, requestnya bagus. Cuman mohon maaf baru kali ini direspon karena waktu lah ya. Ini nggak tahu ini apakah ini sasarannya ke anak-anak kita atau untuk kita yang sudah dewasa ya, kita mengalir aja lah ya, begini. Untuk industri film itu 3 besar dunia itu adalah Hollywood, Hong Kong, Bombay. Tuh, supaya kalian tahu. Hollywood itu Amerika punya, Hong Kong itu ya Hong Kong sana. Yang sekarang sudah kembali ke RRT ya, itu kan dulu dikontrak sama Inggris berapa puluh tahun gitu ya. Terus Bombay itu India. Jadi kita berbicara film dari sudut industri ya. Itu 3 besar ini yang menguasai. Ya. Makanya dulu aku tahun 70-an itu ada lagu Kawin sama hina kawane kare sore sore. Itu film lama itu, zamannya Mama Lini, ya, zamannya Dramendra, Priyan Chopra. Ya, itu zaman lama. Ada nanti ceweknya itu yang kadang-kadang antagonis itu siapa? Helen, ya. Begitu juga film-film Hong Kong ya, zaman-zaman yang kolosal sampai ada dulu itu ada Tilung, ada Chen Kuantai, ada Jackie Chan masih belum. Jackie Chan kan era 80-an ya. Ada lagi siapa itu ya? David Chiang. Ya, banyak dulu film-film jagoan-jagoan dari Hong Kong itu ya, dari Cina, kalau kami bilang Cina ngamuk itu ya. Nonton film Cina ngamuk. Nah, gitu ya. Terus kalau dari Hollywood itu biasanya era-eranya James Bond. James Bond itu film lama ya. Tapi James Bond itu kan anunya gonta-ganti terus itu. Apanya? Steeringnya kan gonta-ganti terus. Yang paling berkesan itu yang Mendem itu loh, iklan Mendem itu Charles Bronson.
Charles Bronson. Ini anak-anak milenial ini ya bego aja, nggak tahu dia itu. Kalau aku cerita gini. Itu masa lalu, ya. Masa lalu. Ya. Nah, kita sekarang karena Spider-Man ini diproduksi oleh Amerika, ya, oleh Hollywood, ya. Sesuatu yang perlu aku jelaskan ya kepada kalian. Amerika itu memang pinter, ya. Amerika itu pinter. Cara mengaktualisasikan mimpi mereka yang tidak dream come true, di mana mimpi tidak bisa turun menjadi kenyataan. Dream bacanya dream atau dream loh? Dream. Aku kurang pandai bahasa Inggris. Dream come true ya. Ketika dream come true itu tidak bisa mereka dapatkan, maka mereka aktualisasikan mimpi itu dalam film. Itu Amerika itu begitu cara memanfaatkan film, salah satunya seperti itu. Ya. Jadi jangan setiap melihat apa yang ada dalam film-film mereka itu faktual. Ya, tidak, karena mereka tidak jarang menggunakan film itu sebagai pelampiasan untuk mewujudkan yang tidak bisa mereka ambil dalam dunia nyata. Ya, jadi dream come true itu tidak mereka dapatkan, maka akan mereka aktualisasikan dalam film. Seolah-olah itu menjadi nyata bagi mereka. Jadi obat pelipur lara lah kalau kata orang Sumatera seperti itu. Obat pelipur lara. Gitu. Ya. Contohnya begini. Fakta dari strategi militer apapun, ya. Ya, Amerika itu di Vietnam itu kalah perang dia, ya. Ketika Vietnam menjadi rebutan antara Amerika, ya, bersama bolo-bolonya dan Uni Soviet bersama bolo-bolonya, yang satu mengusung demokrasi, satu mengusung sosialis, ya, sampai akhirnya berdarah-darah begitu, itu Amerika kalah di sana, kalah. Ya karena apa? Aku sudah sampaikan di kajian beberapa waktu yang lalu, strategi yang dipakai Viet Cong itu perang gerilya. Perang gerilya itu diadopsi dari jagoan kita, hero kita, pahlawan kita, semoga Allah merahmatinya, Bapak Jenderal Besar Sudirman. Karena kondisi alamnya itu mendukung mereka untuk perang gerilya. Amerika tidak bisa, sulit menemukan. Mau ditembak, siapa yang ditembak orang dia menyelip ke hutan-hutan Vietnam. Maka dari itulah dengan kejahatannya. Jadi jangan kira Amerika itu baik terus, enggak. Ya. Akhirnya kan itu bahan kimia itu disemprotkan untuk merontokkan daun-daun hutan itu sehingga tentara Amerika bisa membidik itu pasukan Viet Cong secara mudah. Dan itu akhirnya dilarang, tapi sekarang anehnya bahan itu diganti nama doang, dipakai dalam dunia pertanian. Dalam pertanian untuk membunuh gulma secara cepat ya, petani-petani kita tanpa tahu, padahal mereka itu dijerumuskan. Ini pakai obat ini, disemprot lah, besoknya sudah kering ya, akibat menguning akhirnya mati. Itu racun dan itu berefek terhadap tanah-tanah kita yang menjadi tidak produktif. Itu. Makanya Allah itu sudah kasih kita sapi, kerbau, itu untuk berternak dan itu akan terjadi sebuah lingkaran yang saling mendukung. Kotorannya bisa untuk pupuk. Itu lebih alami. Bukan yang disemprot-semprot akhirnya tanahnya itu humusnya rusak. Karena dia larut ke dalam tanah membunuh semua humus. Gitu. Ya, oke, itu sekedar yang sudah pernah aku sampaikan karena aku juga sepertinya sekarang alhamdulillah viewer kita semakin banyak bertambah. Jadi pengulangan ini untuk viewer baru ya, aku ucapkan selamat datang dan semoga kalian betah di sini. Oke. Maka untuk menutupi kekecewaan itu dibuatlah film-film seperti Missing in Action, seperti Rambo. Nah, di film itu Amerika menang, gitu ya. Di film itu Amerika
menang. Di mana menangnya? Di film. Jadi kesimpulannya, film itu digunakan sesuatu menjadi media untuk mengaktualisasikan yang mereka tidak dapat raih. Ya. Begitu juga tentang yang namanya Al-Ankabut ini, laba-laba ini. Spider itu laba-laba ya, Le? Ya, film laba-laba ini. Itu kan gimana gitu ya. Kalian sudah bisa sendiri melihat, ya. Jangan terbuai, itu film gitu loh ya. Itu film. Hero itu tidak begitu ya. Sekarang kita akan membahas hero dalam perspektif Islam ya. Nggak nyambung, Mas. Islam itu perspektif hero itu dari morality, psikologis, bukan fisik. Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu. Meskipun hero-hero yang fisik juga ada. Ya. Juga ada. Ya. Aku sebetulnya menjelaskan ini agak gamang juga karena nanti berhubungan dengan morality, moralitas. Ya. Karena apa? Apa yang aku omongkan itu belum tentu bisa aku jalani. Aku sendiri belum tentu bisa menjalankan apa yang aku omongkan. Makanya pada satu waktu itu aku pernah diundang salah satu kampus di kotaku untuk mengisi kajian. Ya. Aku diundang atas nama mahasiswa. Ternyata ketua jurusan mereka juga mengundang pembicara lain. Jadi pada saat itu ada dua narasumber. Aku yang diundang lewat jalur mahasiswa dan salah satu narasumber lain, katakanlah ustadz begitu, lewat jalur ketua jurusan mereka. Lah untuk menetralisir keadaan ini, akhirnya dibagi dua. Yang diundang lewat kajur itu tetap mengisi kajian lah, aku di change untuk mengisi khotbah Jumat karena pada waktu itu kebetulan hari Jumat. Dan akhirnya apa? Aku tolak, aku enggak mau. Dan sampai saat ini pun aku belum mau dan tidak mau untuk menjadi khotib. Karena apa? Khotbah itu ada morality. Ada moralitas yang harus ditanggung. Bagaimana aku mau ngomong A di depan mimbar, ada jamaah sholat begitu banyak, sementara aku sendiri melanggar A itu. Kan berat. Malu hati gitu ya. Karena itu aku tidak pernah mau. Kalau diminta jadi khotib itu aku tidak pernah mau. Makanya ketika aku dulu sempat ngajar gitu ya, aku ngomong ke mahasiswaku. Aku di sini ngajar otakmu loh ya. Masalah yang lain-lain itu jangan kamu omong, nggak usah kamu pikir. Yang penting otakmu goblok jadi cerdas. Itu tugasku di sini. Ya. Karena apa aku bilang begitu? Karena tampilanku seperti kalian tahu, aku pada waktu itu ya gondrong ya, pakai giwang atau enggak lupa aku ya. Sepertinya masih belum, karena aku dulu pakai giwang. Ya. Jadi maksudku jangan sesuatu, dan itu juga berlaku ketika aku ngisi kajian, aku bilang, Pak, Ibu, ke Mustami itu jangan sesuatu yang menurut kalian itu tidak bisa kalian terima, lalu itu menjadi hambatan untuk kalian menerima kebenaran yang aku sampaikan. Jangan, karena aku orang yang juga punya kelemahan yang itu tidak sempurna. Kan bayang-bayangan orang kan kalau ustadz ngisi kajian harus ya, tampilan luarnya aja pakai sorban baju gitu. Aku enggak begitu ya. Makanya aku tekankan seperti itu. Sama kali ini kita berbicara morality. Islam itu dari hadis-hadis Nabi yang dikatakan orang kuat, hero, orang hebat, itu tinjauannya morality. Ya, itu morality. Kalau secara hukum, ini secara hukum yang ada ya. Hukum di negeri kita inilah ya. Ya. Hukum di negeri kita ini ya. Itu menurutku orang kuat itu bukan yang di terminal-terminal jago pukul itu, bukan. Bukan. Dan banyak orang kuat di negeri kita. Orang kuat itu adalah orang yang secara hukum dia sudah terbukti bersalah. Misalkan dia mengkorupsi sekian miliar uang rakyat, tetapi dia tidak terhukum. Nah, itu orang kuat itu. Itu orang kuat seperti itu. Kalau tinjauannya hukum yang ada di negara kita ini, ya. Tapi kan kita tahu bahwa hukum Allah itu
ketika kita nanti mati tidak bisa dibergaining seperti di sini. Lah kalau di sini di dunia aku korupsi katakanlah 500 miliar. 100 miliar tak bayar, tak suruh cari pengacara top. Karena kelebihannya pengacara akhirnya aku bisa lolos. Dari yang pertamanya mengkorupsi digeser dengan istilah oh enggak dia pinjem gitu. Kan bisa-bisa saja, tapi itu urusan dunia, ya. Oke, itu kalau tinjauan-tinjauan secara hukum yang ada di dunia seperti itu. Berikutnya, ini aku berbicara umum dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke khusus mengerucut. Kalau hero-hero yang itu untuk anak-anak kita ya, itu aku anjurkan begini. Tentunya di daerah kalian ada atau tidak, aku ndak mengerti ya. Kalau di daerah sini, di Malang sini, itu aku recommended ada sebuah TK ya di daerah Sabu Jajar. Itu namanya TK PAUD TK Kamilia. Ya. Itu metodologi pendidikannya itu sangat super istimewa. Bayangkan anak sekecil itu sudah spellingnya, makhrajnya, ngomong Inggris sudah seperti orang Inggris, ngomong Arab sudah seperti orang Arab. Jadi di sana ilmu dunia dikasih, karena kita nggak bisa terlepas dari hegemoni Inggris. Yang ada sudah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Ilmu akhirat juga dikasih, pelajaran bahasa Arabian. Jadi dua-duanya dikasih. Dan di sana pendidikannya itu bagus. Silahkan cari TK-TK yang atau PAUD-PAUD yang seperti itu sehingga anak didik kita diceritain tentang heroisnya para herois Islam, ya, pejuang-pejuang Islam. Ya, bisa Salahuddin Al-Ayyubi, bisa Al-Fatih, bisa lagi siapa ini? Saifuddin Quds ya, gubernur Mesir yang menaklukkan tentara Mongol, bisa juga Tariq bin Ziyad ya, yang kemudian diabadikan menjadi setelah Gibraltar itu ya, yang pembuka Spanyol, dan banyak tokoh-tokoh heroik itu nanti akan diceritakan sehingga anak-anak kita terbangun. Oh ternyata kami punya tokoh ya, kami punya pahlawan ya. Itu sejak dari PAUD TK lah, TK ya, itu sudah diceritain tentunya dengan kerangka berpikir anak-anak kita, sehingga dia tidak terjerat Spiderman itu ya. Itu kalau kalian di kota Anda silakan cari TK untuk anak-anak Anda yang seperti itu, yang dunia diajarkan, akhirat diajarkan ya. Jadi nanti tumbuhnya itu bagus dia. Ya, kalau di kotaku sini di Malang, sebetulnya aku tidak di Malang sih, aku di Batu ya, kan sudah pemekaran daerah ya. Itu sekitar 1 jam. Aku tahu kebetulan aku dulu punya jadwal tetap mengisi kajian di rumahnya Bapak yang mengelola TK itu ya. Jadi kita kumpulkan orang-orang yang kan pemikiranku ini pemikiran lompatan. Kata orang kadang-kadang mengatakan aku liberal ya. Tapi liberal yang baik hati, yang positif, yang tidak merusak hati ya. Liberal itu artinya aku tidak tunduk terhadap pemikiran-pemikiran siapapun. Ya. Ya. Pemikiran siapapun bisa saja kita terima, bisa saja kita tolak. Yang kita harus tunduk itu pada apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi gitu ya. Liberalnya di situ. Aku ngisi kajian di sana dulu beberapa tahun yang lalu, tiap hari Sabtu gitu. Jadi aku tahu benar tempatnya bersih, nilai-nilai pendidikannya itu nuansanya Islami, terus suasana modern juga ditampilkan gitu ya. Dari bahasa itu ya bahasa Arabian diajarkan, bahasa Inggris diajarkan gitu. Kalau di Jogja, kebetulan kemarin kan itu lihat di video kajian kita tentang Masjid Muslim United Yogyakarta. Waktu kita di sana itu kita juga diajak untuk menyaksikan. Jadi begini, di Masjid Muslim United itu punya teater di atas ya. Kalau begitu pintu masuk terus kita naik ada tangga ke atas, itu ada teater di sana. Subhanallah, kalau kita lihat suasana di sana itu bagaimana ya? Bagaimana asiknya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ngajak anak-anaknya yang masih usia-usia SD, SMP untuk nonton bareng. Pada waktu itu sedang dikisahkan pada waktu kami ada acara di sana, Munas
Arimatea di sana ya. Dan kita dibantu sepenuhnya oleh Muslim United. Terima kasih kepada semua mas-mas yang mengelola ya. Semoga kebaikan Anda dicatat Allah sebagai catatan langit amal soleh untuk kalian semua ya. Pada waktu itu yang sedang dijelaskan itu kisah heroiknya Kanjeng Nabi Musa. Jadi ada penceritanya ya, dan itu dikemas bagaimana dengan perspektif anak-anak kita. Jadi bagus gitu loh. Kisah nabi-nabi gitu bagus. Bukan yang yang dari sono-sono itu gitu ya. Itu silakan Anda cari. Kalau Anda di Jogja, bawa anak-anak Anda ke sana ya. Jadi indah kehidupan gitu loh, di mana seorang bapak, seorang anak mengajak putra-putrinya nonton ya. Ada teaternya itu di atas di Muslim United itu di masjid sana ya. Itu yang bisa aku sampaikan kalau itu perspektifnya anak-anak. Karena juga kan anak-anak kita ini sekarang juga keracunan film-film yang fiktif yang mereka produksi ya. Oke. Sekarang kita beranjak bagaimana sih sebetulnya ya? Orang yang hero, orang yang kuat, orang yang jagoan menurut Islam. Itu begini Kang Mas ya. Ini dari jalur bapaknya kucing ya. Bapaknya kucing. Karena beliaunya suka piara kucing, sampai pada waktu itu ketemu Nabi di dalam sakunya itu ada bergerak. Ditanyain, "Apa itu?" "Kucing ya Rasulullah." Dia suka piara kucing, maka terus dikasih gelar Abu Hurairah ya, bapaknya kucing. Begitu ya. Hebat ya Kanjeng Nabi ya. Kalau kasih nama itu lihat kebiasaannya apa, dikasih nama gitu ya. Abu Hurairah. Karena dia sangat sayang terhadap penyayang kucing ya. Cats love. Begitu juga Bung Karno juga meniru Kanjeng Nabi seperti itu ya. Banyak penyanyi-penyanyi kita itu bukan nama aslinya, begitu diundang ke istana langsung dikasih nama. ya. Atau kita sebut saja, sebetulnya banyak ya. Kita sebut saja satu nama. Yang kasih nama Titik Puspa itu Bung Karno loh. Itu nama aslinya bukan Titik Puspa. Ya. Nama aslinya bukan Titik Puspa. Bung Karno yang kasih nama. Ya, jadi Bung Karno itu juga keberagamaannya kan sudah aku jelaskan kemarin ya. Itu dari Haji Omar Said Cokro Aminoto ya. Yang akhirnya 3 murid itu berbeda pendapat. Ada Haji Omar, ada Bung Karno, ada Semaun, ada satu lagi Sekar Maji Marjan Kartosuryo ya. Tapi Bung Karno juga jiwa seninya kan tinggi seperti itu. Ya, kita tahu lah ya. Jadi memang sepertinya seni itu selalu apa namanya? Ada dalam kita, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Begini, kata Kanjeng Nabi begini, ini jalurnya dari Abu Hurairah. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Ya, jadi tindakannya bukan physically, tapi psikis. Ya. Para sahabat pun bertanya, lalu orang yang paling kuat itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ya. Kalau kami orang Jawa mengatakan beliau ngendikan itu kata-kata halus ya. Beliau mengucapkan gitu lah ya. Seperti aku menyebut Kanjeng Nabi itu penghormatan dalam perspektif antropologis budaya Islam ya. Kanjeng Nabi gitu ya. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, itulah orang yang kuat. Itu hero. Ya. Itu hero. Itu kalau kita ambil dari jalur Abu Hurairah. Ini kolektornya sama ini, Pak Muslim, tapi Pak Bukhari juga mengkoleksinya ini. Sekarang kita ambil dari jalur Ibnu Mas'ud ya. Ini juga ada yang perlu di sini ya. Ini sangat perlu ini, tapi yang mau kita bidik kan tentang hero tadi ya, tapi ada yang sangat perlu. Jadi ada 2 konten. Ini bapak-bapak, ibu-ibu supaya dengar ini telinganya ya. Supaya dengar. Ada 2 konten di sini dan ini sama-sama perlunya, walaupun yang kita bidik itu tentang hero-nya ya.
tentang orang kuat. Begini, ini dari jalur Pak Abdullah Ibnu Mas'ud. Suatu hari Kanjeng Nabi itu bertanya, menurut kalian siapa orang yang mandul itu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjawab, orang yang tidak mempunyai anak. Beliau ngendikan, orang yang mandul itu bukan demikian. Akan tetapi orang yang mandul itu adalah seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya. Aku jelaskan ini dulu ya, supaya nanti tidak terpotong ya. Aku jelaskan ini dulu ya. Jadi kami dulu pernah mengkaji ini. Penjelasannya tentang hadis itu begini loh ya. Kamu punya anak katakanlah 5. Ya, tentunya kamu dan istrimu ya. Punya anak 5. Tapi anak 5 ini goblok semua, nggak ngerti Islam. Itu kamu mandul loh. Perspektifnya begitu. Bukan perspektifnya itu medis. Yang karena tidak punya sel telur sehingga ovum tidak bisa ketemu, tidak bisa terjadi pembuahan. Tidak begitu dalam Islam. Perspektifnya tetap psikologis. Jadi kalau kamu punya anak 5 tapi semua goblok, nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti ngaji, itu kalian itu mandul. Ngerti? Ini supaya otak-otaknya terbuka ini. Silahkan anakmu kamu manjakan dengan urusan duniawi, tapi jangan lupa agama itu harus kamu tanamkan. Supaya kamu tidak mandul. Supaya kalau kamu mati nanti ada yang kirim doa untuk kamu. Ngerti? Kalau sekarang kan orang semua materialistik. Anaknya minta ini kasih. Minta handphone kasih yang mahal. Minta mobil kasih. Pernah nggak nilai-nilai agama itu kamu tanamkan? Supaya kamu tidak dibilang mandul. Gitu. Ya? Oke. Itu tidak menjadi topik utama, tapi perlu, makanya aku kasih stressing. Nah, sekarang kita menjadi tahu ya tentang mandul itu apa. Makanya kalian jangan sampai mandul. Ya. Bila perlu seberapa banyak uangmu keluarkan untuk pendidikan agama anak-anakmu. Ya. Oke. Beliau bertanya lagi, menurut kalian siapa orang yang kuat? Nah, ini yang mau kita sedang menjadi topik pembicaraan kita ya. Siapa orang yang kuat? Ya. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kami menjawab, orang yang kuat adalah lelaki yang tidak terkalahkan. Nah, tinjuannya Ibnu Mas'ud masih physically. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi. Ya. Beliau ngendikan, orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Aku ulangi. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Aku ulangi lagi. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya. Sama tadi yang jalur Abu Hurairah tapi tidak selengkap ini ya. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu yang dari jalur Abu Hurairah. Sama. Ya. Jadi orang yang kuat itu dalam terminologi kita yang diajarkan Kanjeng Nabi adalah bukan jago gulat. Itu tinjauannya physically, tapi ini metafisik. Ya, morality adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ini yang aku bilang tadi, aku sebetulnya membahas ini gamang, malu gitu loh. Karena apa? Apa yang aku ucapkan itu belum bisa aku lakukan. Aku kan sudah bilang, aku ini seperti almarhum mamaku. Aku ini karakternya itu kalau dalam hitungan Jawa ada neton wage, itu orangnya keras. Aku sloso wage. Padahal jumlah netonnya sedikit, cuma 7 itu. Kalau mamaku 18, lebih keras lagi. Ya. Ini orang yang nggak tahu budaya Jawa mungkin agak berat menerimanya ya, karena ini ada hitung-hitungan dan itu bukan kelenik, bukan. Itu dihitung oleh leluhur Jawa itu berdasarkan pengalaman. Oh, kalau lahir begini karakternya begini, kalau lahir tanggal ini, lalu mereka simpulkan. Mengamati, niteni, orang Jawa itu jago niteni, mengamati. Lalu dibikin kesimpulan. Jadilah neton-neton itu. Gitu. Ya. Nah, aku ini malu sebetulnya mau membahas ini karena seperti khotbah tadi, kenapa aku tidak mau disuruh khotbah?
Aku belum tentu bisa melaksanakannya. Aku ini kalau sudah nggak senang, sudah marah, itu nggak karu-karuan, itu bisa jadi. Makanya itu istriku sudah tahu. Kalau aku sedang marah, kamu diem. Jangan aku marah, kamu ikut marah. Walaupun aku salah, kamu diem. Nanti kalau aku sudah hilang marahku, baru kamu ngomong, mau gimana. Jangan kondisi aku marah, kamu marah, orang Jawa bilang nggak jadi dandanan. Itu kan nggak baik itu. Mungkin kaum Hawa bilang orang laki itu mau menangnya sendiri ya. Ya enggak lah, enggak begitu ya. Maksudku kalau aku marah, biarin aja, nanti kalau sudah capek diam sendiri. Kalau aku sudah diam, baru kamu ngomong apa yang kamu mau nih, seperti apa sih gitu. Jadi enak. Jangan ketika aku marah, kamu juga balas dengan kemarahan, tuh tambah enggak produktif, kontraproduktif gitu maksudnya. Ya. Sekarang aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cari landasan Qur'aninya seperti apa ya. Coba kalian tahu lawan marah itu apa sih? Kalau barat lawannya timur, utara selatan. Kalau marah itu lawannya apa? Ya, lawannya apa? Maka kalau kamu punya tetangga namanya Sobirin tapi tukang marah, itu nggak pantas itu namanya Sobirin itu. Ya. Ya. Karena Sobirin itu artinya orang-orang yang sabar. Jadi lawan kata dari pemarah itu adalah sabar. Makanya kalau ada Pak Sobirin tapi kerjaannya marah doang, itu ganti nama aja dia. Ganti nama Gus Beti gitu. Oke, sorry kali ini kita nggak terlalu serius ya, tapi tetap fokus ya. Maksudnya nggak seperti nanti sore. Kalau nanti sore itu kita bahas secara rinci ya. Ini ngobrol pagi aja ini ya. Oke, sekarang kita Qur'aninya. Qur'aninya kamu buka surat 3 Ali Imran, itu mulai 133 sampai 134. Ya. 133 sampai 134. Begini. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Robmu. Ya. Dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu di surat 3 133. Lalu dijelaskan di 134-nya, yaitu maksudnya orang-orang yang bertakwa itu gitu loh ya. Kalau baca Al-Qur'an itu begitu ya. Begini ya, kan redaksinya begini. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Robmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu, maksudnya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang infak ya. Infak itu bisa menafkahkan, bisa membelanjakan ya. Di sini pakai menafkahkan, boleh saja ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros ya. Artinya dalam waktu lapang dan sempit pun kita dianjurkan menafkahkan rezeki yang diberikan kepada kita itu dengan baik ya. Dan orang-orang, nah ini stressingnya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi orang yang menahan amarahnya itu hero, dan itu termasuk karakteristik orang yang bertakwa. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, yang akan menjadi stressing kita adalah menahan amarah. Jadi sesuai dengan hadis tadi ya, orang yang kuat itu bukan jago gulat di pasar Mekah Madinah sana, tapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Pasar apa dulu tempat pertarungan gulat itu ya, lupa aku ya. Oke,
Sekarang coba kita kolaborasi ya di surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ya. Ini bagus sekali ini. Mulai surat 21 ayatnya 85 langsung lompat ke 87 ya. Karena yang berikut-berikutnya itu bagus juga dibaca, tapi aku mau ke 85 langsung ke 87 supaya gampang aku menjelaskan kepada kalian. Dan ingatlah kisah, maksudnya kisah yang kita suruh mengingat. Ismail, Idris, dan Zulkifli. Ini para nabi-nabi kita, orang-orang mulia ya, yang dipilih menjadi nabi. Seperti juga Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, yang saudara kita Kristen sebut Yesus, dan Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Ini orang-orang terpilih menjadi nabi ya. Oke, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Jadi lawan dari amarah tadi itu sabar. Ya, tahan marah, sabar. Ya, cuman ya tidak gampang. Aku sendiri nggak bisa begitu. Meskipun tetap berusaha belajar menjadi sabar. Ya, sabar. Lalu kita cari komparasinya di surat Al-Anbiya. Surat 21 sama ayatnya 87. Dan ingatlah Zunnun, maksudnya Kanjeng Nabi Yunus ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lawan dari sobirin tadi, sabar. Ya. Dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, yang ini menjadi doa kita ya, yang populer. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zolimin. Itu kan menjadi doa kita sehari-hari ya. Ini kalau dibaca sehari-hari secara rutin tiap hari dibaca, misalkan dibaca ba'da sholat 5 waktu gitu ya, sholat 5 ya, itu nanti disebut wirid. Jadi wirid itu adalah amalan yang kalian baca itu secara terjadwal setiap hari. Ya terserah mau wiridnya apa. Ada yang la ilaha illallah, ada yang astagfirullah, ada yang ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terserah pilih. Jadi definisi wirid adalah amalan yang dibaca itu secara terjadwal, ya setiap hari dibaca secara terjadwal gitu ya. Nah, dari sini kita bisa komparasi ya, berarti dalam keadaan marah itu kita tidak boleh mengambil keputusan. Makanya kita dianjurkan seperti ayat di atasnya menjadi orang-orang yang sabar atau sobirin ya, menjadi orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat kisah tentang Nabi Yunus, dan ini juga orang banyak terjebak dengan simbol. Walaupun aku pernah membaca itu ada dibahas menurut tinjauan lugotan Arabian, itu ketika ditelan oleh ikan, itu ternyata kalau ditinjau dari lugotan Arabian itu nggak sampai ke perut, tapi dikulum oleh ikan. Sehingga Nabi Yunus itu masih bisa menghirup oksigen. Ya, kan ini Nabi Yunus disuruh dakwah ke daerah yang sudah ditentukan, justru dia mungkin karena daerah itu mokong, kalau didakwain nggak mau. Kanjeng Nabi Yunus mungkin kesal ya, dalam kemarahannya dia memutuskan dia pergi ke daerah lain, dan akhirnya ini tercatat di perjanjian terakhir Al-Quran, tercatat di perjanjian lama itu juga tercatat ya. Kalau di perjanjian baru sepertinya tidak tercatat ya, tapi mungkin aku salah baca bisa ya, karena biasanya dinukil tapi sedikit biasanya di belakangnya. Kalau dia Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dan berikut surat-surat berikutnya tidak secara gamblang ya, tapi biasanya ada yang dinukil. Cuman aku agak lupa ingat apakah dinukil atau tidak. Yang jelas kalau di perjanjian lama itu dijelaskan tentang Yunus. Di perjanjian terakhir Al-Quran juga diceritakan. Ya. Nah ini juga banyak orang terjebak.
Kalau tinjauan sainsnya seperti itu tadi, dikupas dari lugotan Arabiannya, itu ditelan itu tidak ditelan masuk ke perut, tapi di rongga mulutnya ikan sehingga dia masih bisa tetap hidup. Oh sorry, di catatan perjanjian baru itu tertulis Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus, itu Yesus menukil ya, meskipun itu nanti menjadi diskusi yang panjang, itu menukil bahwa anak manusia di dalam perut bumi 3 hari 3 malam seperti Yunus ya, itu ada. Nanti apakah nukilan itu memang benar seperti Yunus, itu nanti kita kaji tersendiri dalam waktu tersendiri, dan itu harus serius, nggak bisa ngobrol seperti ini ya. Itu dinukil itu. Oke, selanjutnya orang banyak terjebak kalau tinjauan sainsnya seperti tadi itu, ditelan tapi dikulum. Sekarang masalahnya, apakah ikan tuh benar-benar ikan? Kita sering terjebak bahasa simbol, ya. Nanti kita bahas tentang Zulkarnain. Apakah tanduk itu benar-benar terus manusia bertanduk begini? Gitu, ya. Oke, aku kira, aku mau jelaskan sedikit tentang hero kita. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab loh ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu datang dari suku Kurdi. Yang kasihan sampai sekarang mereka nomaden ya, karena terombang-ambing antara Turki ya, terus mana itu, Irak. Biasanya di situ negara Turki, Irak, terus nanti agak kesana dikit Iran ya. Itu suku Kurdi yang sampai sekarang sebuah bangsa yang no state, bangsa yang teritorialnya itu ndak punya gitu loh. Dan kasihan mereka terombang-ambing ya. Harusnya kan setiap bangsa itu punya tanah, punya air, udara. Maka itu disebut dengan tanah air. Gitu. Hujan ya, Le? Ya wis, biarin. Ini hujan turun ya. Semoga tidak mengganggu noise-nya ya. Ya lah, mereka suku Kurdi itu tidak punya tanah air. Ya, mereka terombang-ambing ya, Kurdistan itu ya. Nah, dari sanalah pejuang kita, semoga Allah merahmatinya ya, dalam tidur panjangnya berasal. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu penutup dari aku ya, dan sebelumnya aku ucapkan mohon maaf kalau tidak seperti yang di request oleh saudara kita MS ini ya. Itu sejauh yang bisa aku pahami ya, dalam perspektif anak-anak kita ya seperti itu ya, supaya kita tidak teracuni oleh cerita-cerita fiktif mereka, film-film mereka, dalam perspektif pendewasaan ya seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya, dan semoga kita sehat semua ya, dan semoga kalian semua dalam pagi ini selamat mencari rezeki yang itu dalam ridha Allah, sehingga nanti bisa kita bawa mati. Ya, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangannya, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang kembalilah. Itu adalah panggilan-panggilan yang setiap muslim merindukan, supaya kita dipanggil oleh panggilan kesayangannya ya, supaya kita disayang Allah, hidup dalam hukum Allah. Tuh, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.